Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlendi Agustin selaku mahasiswa yang mengambil mata kuliah dialektologi. Dosen pengampu ada dua. Yang pertama Profesor Dr. Hajah Nadra MS. Yang kedua Ria Febrina SS MHum. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang membentuk terjadinya dialek dan faktor-faktor yang membentuk perkembangan dialek. Yang pertama itu masuk kita kepada faktor-faktor yang membentuk terjadinya dialek. Faktor yang membentuk terjadinya dialek ini ada dua. Yang pertama itu faktor kebahasaan dan faktor non kebahasaan. Faktor kebahasaan merupakan faktor atau peranan dialek atau bahasa yang bertetangga. Terjadinya suatu dialek adalah anasir kosakata, struktur dan cara pelafalan. Anasir apa sih itu anasir kosakata? Anasir kosakata itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu anasir dan kosakata. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, anasir berarti unsur, sedangkan kosakata artinya perbendaharaan kata. Dengan demikian, anasir kosakata berarti unsur perbendaharaan kata atau unsur kosakata dalam suatu bahasa atau dialek. Selain anasir kosakata, struktur juga mempengaruhi pertumbuhan dan ekstensi dari suatu dialek, seperti struktur kata, bunyi dan pola kalimat, dan pelafalan. Cara pelafalan juga berpengaruh. Selanjutnya itu faktor non kebahasaan. Faktor non kebahasaan memiliki peran penting dalam munculnya suatu dialek. Faktor non kebahasaan mengapa penting? Karena faktor non kebahasaan mempengaruhi keadaan alam suatu daerah. Misalnya, daerah terpencil akan mempengaruhi ruang gerak masyarakat setempat untuk dapat berkomunikasi secara dengan dunia luar. Sehingga mobilitas masyarakat tersebut cenderung rendah. Artinya ketika kita berada di suatu wilayah yang terpencil, maka kita akan sulit atau bukan, kita akan jarang istilahnya berkomunikasi dengan dunia luar. Begitupun dengan mobilitas kepergian kita sendiri gitu. Selain keadaan alam tersebut, ada namanya batas alam, ada batas politik, ekonomi, dan cara hidup yang tercermin dalam dialek yang bersangkutan. Selain itu, timbulnya dialek juga disebabkan oleh adanya hubungan dan keunggulan bahasa-bahasa yang terbawa dari penjajahan suatu daerah. Misalnya, pertumbuhan bahasa Jawa di Lampung yang menghasilkan bahasa dialek Lampung berbeda dengan bahasa Jawa dialek Solo Jogja. Itu semua akibatnya perpindahan penduduk yang digadang oleh pemerintah pada waktu itu. Nah, itulah dua faktor yang membentuk terjadinya dialek. Selanjutnya itu faktor-faktor yang membentuk perkembangan dialek. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan dialek ini ada dua juga gitu. Yang pertama itu faktor membaiknya, yang kedua itu faktor memburuk. Kapan dia dapat dikatakan dengan baik? Dikatakan baik apabila suatu dialek menjadi luas wilayah pemakai dan jumlah penuturnya bertambah atau dinobatkan menjadi bahasa dialek baku. Artinya pemakaian bahasa itu menjadi luas dan jumlah penuturnya bertambah, serta bahasa itu diresapkan menjadi bahasa baku. Itu dapat dikatakan baik. Contoh yang kedua dikatakan buruk. Mengapa dia dikatakan buruk? Apabila menjadi berkurangnya wilayah pemakai dan jumlah penuturnya semakin berkurang atau malah lenyap. Kedua perkembangan tersebut dipengaruhi faktor luar bahasa. Faktor luar bahasa yang pertama itu masuknya bahasa nasional, ya lewat sekolah atau lembaga, misalnya lewat saluran budaya. Yang kedua faktor sosial. Faktor sosial ini yang sering kita jumpai karena semakin baiknya taraf sosial ekonomi masyarakat, semakin baik pula taraf pendidikan masyarakat.
sehingga bahasa bahasa atau dialek suatu daerah semakin memburuk. Contohnya saya sendiri, saya orang Pasaman dan merantau lah istilahnya ke Padang karena kuliah juga di jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas di Padang. Nah, ketika saya berada di Padang, di kampus, otomatis saya berbahasa Indonesia karena lingkungan formal. Sedangkan bahasa keseharian saya itu bahasa di Pasaman itu memang menggunakan logat Pasaman, tidak dialek Pasaman gitu. Sehingga saya berada di lingkungan formal di Padang ini, saya menggunakan bahasa Indonesia. Belum lagi di lingkungan teman-teman di Padang, ada orang pesisir dan segala macam, orang Padang. Otomatis di sini saya dan teman-teman tuh menggunakan bahasa Padang gitu. Karena ada kata pepatah atau kata tuangku mengatakan di Malangi dijunjung, di situ bumi dipijak, situlah dijunjung. Artinya di mana kita berada kita harus menyesuaikan diri dong gitu. Dan itu menurut saya itu faktor buruk juga gitu. Karena ketika saya berada di Padang, saya cenderung berbahasa Padang, bahasa Minang Padang dibanding Pasaman. Di Padang ini sama-sama kita ketahui bahwa menyebutkan satu itu cie itu, sedangkan di Pasaman itu sebuah atau sebijit, dan itu ya terjadi perubahan dan saya sendiri mengalami gitu, dan memang saya anggap itu kurang baik gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait faktor-faktor yang membentuk terjadinya dialek dan faktor yang membentuk perkembangan dialek. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.